الرجيم. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masuk ke hadis. Nomor hadis 589. Ditemukan juga di nomor hadis 969. Tadi siapa anak kecil yang bertanya tentang ayat tadi? Abdullah bin Abbas. Hadis ini pun disampaikan oleh orang yang sama. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, kita bacakan. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disampaikan dari Abdullah bin Abbas. Ya, semoga Allah meridhai pada beliau dan orang tuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minal ayyami." Tidak akan pernah ditemukan hari-hari al-amalu shalihu fiha, saat amal saleh bila dikerjakan di hari-hari itu naik statusnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu mengerjakan amal soleh di hari-hari ini, status amalan itu naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan, dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10. Baik, sekarang waktunya ketemu ya. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tadi, di tafsir di hadis ini, bersamaan dengan orang haji dimulai di bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjahnya, kita pun diberikan, kata Nabi SAW, keutamaan di hari yang sama. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Mereka saudara-saudari kita sedang berhaji, kita diberikan di sini kesempatan untuk melakukan amal soleh yang kalau dikerjakan agak cepat sedikit, amal soleh kita naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan, apa bedanya amal yang dicintai dengan yang belum dicintai? Itu lain. Ya. Ibu kemarin baca Quran misal, bapak baca, benar bacanya, belum tentu dicintai Allah. Tapi kalau dilakukan di hari-hari ini, Anda benar cara menunaikannya, dicintai oleh Allah, maka perhatikan apa keistimewaannya. Pelan-pelan, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 31. Posisi sebelah kiri paling atas. Kita lihat kaidah cinta dalam Al-Quran. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah. Saya ulang ya, kata Allah, katakan jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti petunjuk saya, petunjuk Nabi, tuntunan Nabi. Pelan-pelan Bu ya, teman-teman bisa fokus. Kata Allah, kalau Anda merasa serius cinta pada Allah, ikuti petunjuk Nabi. Jadi kalau dalam kehidupan kita, aktivitas kita ada petunjuk Nabi, kita ikuti itu, turun cinta Allah pada kita. Ya, misal, kita baru bangun tidur, gitu kan? Begitu bangun, Nabi memberikan petunjuk, ikuti itu. Dari doanya, dari caranya, dari macam-macamnya. Kita mau makan, ada pelajaran tentang cara makan, tapi Nabi memberikan petunjuk, itu yang terbaik. Dan saya sering perhatikan begini, orang-orang yang ikut petunjuk Nabi itu, pertama lebih mudah kegiatannya. Kedua selalu sukses. Ketiga berkah Pak. Dan mudahnya kita itu sebetulnya para ulama Bu sudah mengumpulkan di satu kitab itu, di buku-buku mereka yang kita sebut dengan buku hadis itu. Di kitab hadis itu sebetulnya bukan kitab koleksi, disimpan kalau butuh baru dihadirkan, bukan itu sebetulnya. Itu kitab panduan dari Nabi. Dan cara bacanya tidak harus semuanya langsung dibaca, tidak. Yang paling mudah untuk kita praktekkan, coba secara tematik keluarkan isinya. Ya, misal saya beri gambaran, ini teman-teman yang berbisnis misalnya, Nabi beri petunjuk, kitabut tijarah, petunjuk tentang bisnis. Ya kalau Anda butuhkan itu, keluarkan aja itu semua. Kemudian berkumpul, bersinergi dengan teman-teman para pebisnis, tilawahi itu, baca, praktekkan. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang menggunakan itu sebagai pedoman kecuali semuanya sukses, berkah, dan mudah. Abdurrahman bin Auf, itu modalnya cuma pakaian Pak. Begitu dipraktekkan petunjuk Nabi, 3 bulan jadi orang paling kaya di Madinah. 3 bulan dapat 0,5 triliun. Ya, untanya 10 ekor. 1 tahun kapaknya saja terbuat dari emas. Belum Uthman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Arqam bin Abi Arqam. Ini anak 17 tahun usianya, masuk Islam yang ke-17. Ya, yang ke-17 orang pertama kali, sampai mewakafkan rumahnya itu untuk dijadikan taklim Nabi.
Itu orang sukses. Mengikuti petunjuk Nabi. Mohon izin ya. Mohon izin misalnya. Ada petunjuk Nabi untuk di keluarga. Ibu, bapak sudah berapa tahun jadi ayah ibu? Kenapa nggak sempat mengeluarkan? Misal, petunjuk Nabi menjadi ibu yang baik. Keluarkan hadisnya, keluarkan ayatnya. Bapak demikian, tilawahi di keluarga. Oh ini ibu mesti begini, tugas istri begini, suami mesti begini. Begitu Anda praktekkan, demi Allah saya katakan, tidak ada segala hal yang terjadi di rumah tangga kecuali nikmat semuanya. Orang umumnya melihat Nabi dengan gambaran yang tegang saja, tidak. Pernahkah ibu tahu kalau Nabi pernah bercanda dengan tepung dengan Aisyah? Kadang-kadang balap lari, ya, olahraga sama-sama, nonton sama-sama, itu ada petunjuk itu, Bu. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan itu. Nah, kalau Anda sudah bisa praktekkan, anak mau sekolah, lihat petunjuk Nabi, kan? Ibu bapak demikian, dikeluarkan itu, maka cinta Allah diturunkan pada satu keluarga. Kalau itu sudah terjadi, ini poin kita. Perhatikan, ini gambarannya. Kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan oleh Allah pada orang itu, maaf, bukan dunia. Awas, bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni semua dosa-dosa. Semua dosanya. Insyaallah. Bukan dosa. Ada di antara kita yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang sedikit barangkali ibu ada. Ya, saking banyaknya nggak bisa ngacung kan, karena banyak gitu. Dosa hari ini aja belum tentu terampuni, ini semua dosa. So kalau mau sedikit agak iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng ngitung dosa daripada iseng-iseng berhadiah nggak jelas kan. Malam-malam coba dicek. Kalau mau ngitung dosa tuh gampang, jangan yang jauh-jauh dulu. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kepala ambil satu dulu contoh, mata ya. Baik, apa fungsi mata? Lihat tuh, sudah salah kan? Itu aja sudah salah walaupun belum tentu dosa gitu ya. Baik, fungsi mata itu bukan melihat, awas salah ya. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat, tapi mata kambing tidak dihisap. Coba cek di akhirat, nggak ada hisap mata kambing dihisap, tidak ada. Kita sembelih tiap tahun gitu kan, padahal mata kita yang dihisap. Fungsi mata kalau mau dilihat di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk ibu perempuan, sama persis. Wa qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, tolong jaga pandangannya, lihat yang baik saja, yang tidak baik jangan dilihat. Jadi ternyata fungsi mata ini hanya boleh melihat yang baik-baik, yang tidak baik tidak boleh dilihat. Jadi fungsi mata bukan melihat tapi melihat yang baik-baik. Jadi kalau digunakan pada yang tidak baik menurut Allah itu sudah salah dan dosa. Coba cek dari mulai bangun sampai sekarang saja, berapa kali mata kita salah lihat itu? Coba deh Bapak ya, lihat di TV itu. Ya tunggu sebentar ya. Coba lihat, saat Anda lihat di TV itu iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Oh, ibu yang jawab. Ini kadang-kadang sudah banyak kali, itu baru mata itu. Nah sekarang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi 10 hari, Masya Allah, itu ada peluang amalan kita dicintai, ampunan Allah didapatkan. Beres selesai semua dalam 10 hari. Anda diberikan kemarin 30 hari di Ramadan, ya belum terampuni dosa. Sekarang dikasih 10 hari, belum terampuni juga. Anda butuh berapa hari lagi? Butuh berapa hari lagi kan? Nah, yang paling menarik, sekarang perhatikan, apa amalan atau esensi yang sangat diinginkan oleh orang haji? Apa itu? Bapak Ibu yang mau ke haji atau yang sedang haji menginginkan apa dengan hajinya? Surga, baik ya, haji mabrur. Baik, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada pahala yang sebanding dengan haji mabrur kecuali apa? Surga. Berarti intinya orang haji ingin bebas dari keburukannya, ingin masuk surga kan? Ingin mendapatkan surga. Baik, sekarang kita lihat kaidah masuk surga itu apa? Quran surah ketiga ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Baik, hati-hati ya, hati-hati. Kita lihat sekarang kaidah surga. Nanti kita ketemu tuh persamaannya. Bismillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan. Tobat, minta ampun. Dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu.
Wa jannatin, dan berharaplah Anda, bermohonlah supaya bisa masuk surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya kami bentangkan seluas langit dan bumi. Perhatikan, kalimat surga yang kita harapkan itu didahului dulu oleh ampunan. Di syarat masuk surga mendapatkan ampunan Allah. Anda banyak beramal soleh, tapi saat yang bersamaan banyak juga mengerjakan amal salah, belum tentu masuk surga. Silahkan cek ya, belum tentu. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ada orang berat timbangan amal solehnya, silahkan dia masuk ke dalam surga. Tapi persoalannya, awas, wa amma man khaffat mawazinu. Kalau ringan amal solehnya, berat amal salahnya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat pulangnya di neraka, hawiyah. Jadi hati-hati. Amal soleh saja belum tentu cukup. Kalau memang amal salahnya pun bisa berimbang atau lebih. Karena itu kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah orang-orang yang berhaji tepat di tanggal 9-nya itu, mereka kan wukuf ya. Di mana wukufnya? Arafah. Dari kata Arafah, mengenal kekurangan dirinya. Melihat kenapa saya jauh dari Allah. Ya. Karena itulah orang-orang yang wukuf itu tidak ada pekerjaan cuma 3. Aktivitas wukuf itu cuma 3, Bu, Pak. Kalau Anda mengerjakan yang keempat itu kelebihan. Kurang dari 3 kurang. Sekarang perhatikan. Pertama, wukuf itu ya, kegiatan pertama taubat, istighfar, mohon ampunan dari dosa. Yang kedua, memperbanyak doa. Makanya seringkali ada yang nitip doa ya, minta didoakan. Itu boleh, sah. Tempat yang paling banyak diijabah. Yang ketiga, banyak berzikir. Ya, berzikir, kalimat thayyibah, baca Quran, macam-macam dan sebagainya, ibadah. Cuma 3 itu. Mohon izin ya, kadang-kadang suka tertukar ini, terutama pada keluarganya, tolong dikabari. Kadang ada yang berdoa duluan, belum sempat istighfar awalnya, itu kurang tepat. Kaidah doa itu istighfar dulu, Bu, Pak. Saya beri gambaran gini. Ini ada gelas ya, ditutup di atasnya, di dalamnya ada isinya. Kalau ini tertutup, kemudian saya ingin masukkan benda lain, kira-kira bisa masuk tidak? Susah begitu. Bukan bendanya nggak bisa masuk, tapi karena ada penghalangnya. Hadis Muslim, nomor hadis 1056, yang suka mengaji Al-Arba'in An-Nawawiyah, dibaca hadis nomor 10, posisi paling kanan. Itu dilukiskan oleh Nabi. Thumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang lelaki, yutilus safara, menempuh perjalanan jauh. Doa saat di jalan itu cepat dikabulkan. Ash'atha aghbara, sampai tampilannya begitu kumal, gitu kan? Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Doa orang yang tangannya diangkat begini lebih cepat dikabulkan dengan yang diam. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb, maka dia membaca al-asmaul husna ya Rabb. Orang yang berdoa dengan membaca al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan dengan yang tidak. Tapi nggak usah dibaca semuanya, Bu, sesuai dengan kepentingan kita aja. Allahu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, kebanyakan. Ya, itu Anda butuh bebas dari persoalan, sebut ya Al-Fattah. Butuh rizki, sebut ya Razak, gitu kan? Tapi kalau Anda kira-kira sulit menemukan namanya, cari yang paling ujungnya, Rabb. Ya. Makanya kita saat berdoa kan, itu umumnya menyebut Rabb. Ayo, doa paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya. Doa apa itu? Sapu jagat tuh ya, ada doa sapu jagat. Ada doa sapu nggak ada jagatnya. Doa jagat nggak ada sapunya. Di kita aja itu ya. Masya Allah. Rabb. Nah, orang ini melakukan ketiganya. Lihat komentar Nabi. Anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa terjawab. Mustahil doanya bisa terjawab. Kenapa? Maaf ya. Amu haramun, karena makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Balbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Yang haram itu menutup keadaan dirinya, tertutup begini. Karena itu ketika dia memohon kepada Allah, Allah mau mengabulkan susah. Jadi begitu dikabulkan mentalan itu. Susah. Makanya caranya, ini sekatnya harus dibuka dulu, tobat. Tobat kepada Allah, keluarkan yang haram-haramnya, tangisi dosa-dosanya. Ya. Makanya diingat apa yang menyebabkan saya kepleset nih. Dalam bahasa Arab terpeleset itu zalafa. Kalau sering kepeleset izdalafa. Penyebabnya disebut Muzdalifah. Betul, makanya diingat-ingat pergi ke Muzdalifah. Ya, cari batu itu, ingin melontar. Ya. Lontaran pertama bukan orang lain, nafsu kita. Jadi kalau kita berbuat salah dalam keburukan hidup kita, itu yang salah bukan orang lain, sebetulnya awalnya kita sendiri.
Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak bisa menyucikan jiwa saya. Innan nafsa la ammaratan bisu. Nafsu itu bisa mengarahkan pada keburukan. Ya. Maaf, pengaruh paling besar dalam hidup disebut dengan aqabah. Karena itulah yang dia lempar pertama kali aqabah. Itu bukan temboknya itu sifat-sifat buruknya. Nah, saya kembalikan dulu supaya tidak terlalu melebar ya, pelan-pelan. Jadi poinnya, kalau Anda ingin melakukan kebaikan-kebaikan, pertama buka dulu sekatnya. Istighfar, tobat, keluarkan ini. Nah, kalau sudah dikeluarkan oleh orang-orang yang haji, yang kotor keluar, maka dia mulai berdoa. Bukankah kalau sudah bertobat dosanya diampuni? Ya, di Arafah, Masya Allah, ini kita bermohon di Masjid Al-Latif. Kalau bermohon belum dikabulkan, wajar. Ada orang sampai ke Arafah nggak dikabulkan juga. Anda mesti dibawa kemana lagi supaya dikabulkan? Makanya awas, hati-hati tuh dalam manasik itu mesti benar. Sayang, dapat undangan sampai ke sana belum dikabulkan. Jadi harus dibawa kemana lagi? Ada orang di Padang berdoa belum terkabulkan. Ada orang di Arafah berdoa belum terkabulkan. Ya Allah, apa harus dibawa ke Padang Arafah supaya semua cepat terkabulkan? Ini kan poin-poin yang harusnya kita evaluasi di sini.